Ya, mohon maaf sebelumnya karena tadi ternyata tiba-tiba mati sendiri. Ya, kita mulai lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah terdengar jelas? Ya, jelas, Bu. Ya. Mulai saja ya untuk pertemuan yang kesekian kali, karena kemarin beberapa kali yang niatnya mau luring, tapi ternyata saya ada agenda mendadak terus, jadi kita sering tertunda. Dan ini pertemuan ini merupakan kayak pengganti kemarin-kemarin yang memang belum sempat luring begitu. Karena untuk minggu ini nanti hari Jumat kalian harus mengikuti UTS mata kuliah ini, jadi setidaknya ini seperti review materi sebelumnya. Karena untuk yang UTS itu adalah materi bab 1 sampai bab 4, jadi kita hari ini akan mereview mulai dari bab 1 sampai bab 4. Sebelumnya saya mau menanyakan untuk yang kemarin terakhir ketika luring saya memberikan materi apa? Yang luring. Basis bilangan. Basis ya. Basis. Basis bilangan. Ya, berarti kalau basis bilangan berarti itu masih bab 2. Berarti kita hari ini bisa memulai dengan bab 3 dan bab 4. Untuk yang basis bilangan kemarin, apakah sudah mulai menghitung atau mengubah dari 10 ke non 10, kemudian non 10 ke 10, kemudian basis non 10 ke non 10? Sudah ada ketiga tersebut? Yang masih ingat? Halo. Yang materi basis terakhir kemarin itu sudah mencangkup yang mengubah basis 10 ke non 10, kemudian non 10 ke 10, dan yang terakhir non 10 ke non 10. Sudah seperti itu, Pak? Sudah. Ya, oke. Berarti yang sekarang lebih ke yang ketiga ya, himpunan bilangan. Himpunan bilangan ini, kalau di yang buku yang kalian atau yang saya sempat minta kalian punya, walaupun tidak punya juga tidak apa-apa, itu terdiri dari 4 subbab. Yang pertama yaitu bilangan cacah, kemudian yang kedua bilangan genap dan gasal, yang ketiga konsep strategi, dan yang keempat bilangan prima. Kalau bilangan cacah dan bilangan genap gasal itu bisa dikatakan sudah hafal di luar kepala kalian ya. Kalau cacah itu kan dimulai dari berapa kalau cacah? 0. Ya, 0 ya, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian untuk mengajarkan bilangan cacah ke siswa sekolah dasar, khususnya itu kalau cacah itu masih ke kelas rendah ya, kelas 1 biasanya, itu juga seperti yang sering saya sampaikan, ketika mengajarkan matematika, bisa mungkin kita mengaitkan dengan kehidupan nyata. Mengajarkan dengan benda-benda konkret atau alat peraga. Gitu. Jadi ketika anak diminta untuk menghafalkan bilangan cacah atau membilang bilangan cacah, hal yang pertama kali kalian harus sampaikan adalah mengaitkan dengan kehidupan nyata terlebih dahulu. Gitu. Dengan pertama menghitung bendanya, kemudian nanti kalau hitungannya sudah atau bilangannya sudah banyak, ribuan, ratusan, lah itu sudah tidak perlu menggunakan benda konkret. Begitu. Tapi kalau bilangannya masih sedikit sederhana, itu menggunakan benda
Nah, itu bilangan baca. Jadi wajib, bisa dikatakan wajib untuk mengenalkan konsep bilangannya. Kemudian kalau yang kedua, bilangan genap dan dasar. Coba kalau kalian akan mengajarkan bilangan genap dan bilangan dasar ke siswa usia sekolah dasar, kira-kira seperti apa? Ada yang mau mencoba? Coba kalau mengajarkan bilangan genap dan dasar ke siswa SD, awal pertama yang kalian sampaikan itu konsepnya itu seperti apa? Ayo, siapa? Kalau tidak ada, saya tunjuk ya. Yang di sini, yang cowok. Mas Sabarianto. Mas Sabarianto, apakah ada? Apakah ada di tempat Mas Sabarianto? Halo. Ada di tempat tidak Mas Sabarianto? Saya tunggu. Halo. Atau Mbak Septi yang ada orangnya ada? Mbak Septi yang ada orangnya? Silakan. Kalau mengajarkan bilangan genap dan ganjil ke siswa usia sekolah dasar, kira-kira seperti apa yang disampaikan? Ini Mbak Septi? Memasang-masangkan. Jadinya kalau yang tidak mempunyai pasangan itu berarti bilangan ganjil, sedangkan yang mempunyai pasangan itu merupakan bilangan genap. Memasang-masangkan. Masang-masangkan apa? Apa? Bilangannya. Masang-masangkan bilangannya? Oh, kayak semuanya kayak gini mungkin. Kita membuat gambar apa gitu. Nanti kalau semuanya di jumlahnya itu benda satu dengan benda yang satu mempunyai ada pasangannya, berarti itu termasuk bilangan genap. Sedangkan kalau tidak ada itu berarti bilangan ganjil kayak gitu mungkin, Bu. Apa gimana sih? Ya, saya paham maksudnya. Cuma kan mungkin kalau menyampaikan ke siswa usia sekolah dasar ya tidak seperti itu, begitu kan? Yang pertama otomatis menanyakan ke siswanya, mereka tahu tidak terkait bilangan genap dan ganjil, gitu. Kalau misalkan tidak tahu, lah kalian baru menyampaikan kalau bilangan ganjil itu adalah bilangan yang tidak bisa habis dibagi atau sisa ketika dibagi dengan dua. Contohnya, dan mencontohkan dengan alat peraganya boleh sedotan atau apa, misalkan 3 habis dibagi 2 tidak. Namanya habis dibagi 2 berarti kan kalau menyampaikan ke siswa kelas 1 jangan habis dibagi 2 ya, maksudnya kalau ada pasangannya, misalkan ada sedotan 3 yang satu kan berdua ya, ada pasangannya, kemudian sisa 1 berarti itu ganjil. Kemudian kalau 4 kalau sepasang berarti kan ada pasangannya semua, berarti itu genap, dan seterusnya seperti itu. Itu untuk mengenalkan bilangan genap dan ganjil. Itu dengan konsep
benda konkret. Kemudian kalau mereka sudah paham, otomatis kan ketika diberikan soal yang lebih banyak, misalkan bilangannya besar, kan tidak mungkin dengan benda konkret lah. Itu sudah kalian berikan konsep-konsep yang lebih abstrak lagi, misalkan dengan yang tadi itu dengan membagi dua. Kalau udah bilangannya besar kan otomatis mereka sudah menguasai perkalian dan pembagian, itu baru boleh menyampaikan yang habis dibagi dua atau sisa. Yaitu kalau habis dibagi dua berarti benar, kalau sisa berarti ganjil. Cukup melihat bilangan satuannya. Itu kalau menyampaikan bilangan genap dan ganjil ya. Kemudian kalau konsep habis bagi, ya, saya mau share screen dulu. Konsep habis bagi. Ya. Kalau konsep habis bagi, sebentar pakai. Kalau konsep habis bagi itu kalian harus ini saya ternyata PowerPoint-nya nggak ada, jadi harus kalian bisa menyimak di buku ya, yang punya buku. Kalau yang di buku itu kan ada bilangan habis dibagi 2 sampai habis dibagi 11. Begitu. Jadi saya cari itu aja. Kalau mau menggunakan itu sih gimana ya? Coret-coretan nggak muncul. Nggak muncul. Ada yang bisa bantu? Ini saya mau pakai yang itu. Apa namanya? Menggunakan coret-coretan itu. Kayak papan tulis kayak gitu, gimana ya? Biasanya muncul di atas, ini kok nggak muncul. Ada yang bisa bantu? Biasanya muncul di atas. Ini enggak muncul. Itu kenapa? Ada yang bisa bantu? Kurang paham, Bu. Kurang paham. Iya, bisa di sini kan ada klik apa gitu, bisa coret-coret. Ini kan nggak ada. Berarti kalau nggak ada, ini saya menyampaikan dengan itu saja ya. Daripada kelamaan, menyampaikan dengan Mungkin apa? dengan share screen bisa PowerPoint atau Microsoft Word gitu, Bu. Gitu Nanti kan aja ya. itu. Oh, ada sih ini betul. Di share screen ternyata. Nah, terima kasih Mbak. Kalau di sini itu
Dibagi 2. Kalau yang habis dibagi 2, itu ya sudah pasti itu bilangan genap ya. Sudah jelas dan itu habis dibagi 2 yang pertama. Yang pertama habis dibagi 2. Sudah jelas. Bilangannya itu nanti ketika dibagi 2. Gampang ini ya. Kalau yang habis dibagi 2. Kemudian yang kedua habis dibagi 3. Jika apa? Kalau yang kedua sudah gampang. Kalau yang habis dibagi 3, kan ada ciri-cirinya itu. Ini biasanya untuk mempermudah ketika kalian menemui bilangan yang besar, tapi ada kalian diminta untuk menyuruh atau instruksinya adalah bilangan tersebut itu habis dibagi 3 atau tidak. Tapi bilangannya besar dibandingkan dengan mengerjakan dengan porogapet atau manual, kalian bisa menghafal ciri-ciri atau trik-trik seperti ini. Kalau habis dibagi 3 itu jumlah bilangannya, misalkan kalau ini itu 86, 82. Ketika habis dibagi 3, hasilnya berapa? Habis atau tidak? Habis atau tidak? Kira-kira habis atau tidak? Tidak. Tidak. Coba kalian hitung pakai kalkulator. 8682 dibagi Ada yang menghitung? 2894 bagi 3. Habis dibagi 3 atau tidak? 8682. Saya coba cek ya. Pakai kalkulator ya. Tadi ada yang bilang tidak. Habis dibagi 2 masih juga 8682 dibagi 3. berarti iya kan 26. Habis dibagi 3 ternyata. Ternyata habis dibagi 3, hasilnya 2894. 2894 itu hasilnya. Jadi habis dibagi 3. Tadi kan itu menggunakan kalkulator atau menggunakan manual ya. Ketika kalian menemui pertanyaan tersebut, bisa mengerjakan dengan menjumlahkan bilangan-bilangan yang ada di angka tersebut. Kemudian dengan 3. Misalkan kan 8682. 8 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 2. Hasilnya berapa? 24. 4 itu ketika dibagi 3 habis atau tidak? Habis ya. Habis. Jadi tadi 8682 habis dibagi 3.
Mas Imas. Oke, lanjut lagi ya. Tadi kalau habis dibagi dengan 3. Sekarang, jadi kalau habis dibagi 3, yang penting jumlah semua bilangannya itu dijumlahkan. Kemudian hasil penjumlahan tersebut ketika dibagi 3 habis tidak. Gitu. Kemudian yang ketiga habis dibagi 4. Kalau habis dibagi 4 itu berarti sama dengan atau ini bisa dikatakan bilangan genap juga. Namun untuk mencarinya itu dengan melihat 2 angka terakhir dari lambang tersebut. Misalkan bilangannya panjang nih, 1, 2, 3, 4, kemudian 16. Nah, dari angka tersebut kalian lihat angka paling belakang dua angka paling belakang. 2 angka paling belakang habis dibagi 4 atau tidak. Kalau habis dibagi 4 berarti bilangan tersebut ya habis dibagi 4. Coba sih. Coba kalian cek yang ini. Kalian cek yang ini. 1, 2, 3, 4, 16 dibagi 4. Ya kan 38,54 hasilnya. Berarti habis dibagi 4. Begitu ya, kalau habis dibagi 4 ya. Ini memang dihafalkan kalau yang habis dibagi ini, konsep habis dibagi. Kemudian kalau habis dibagi 5. Habis dibagi 5. Itu cirinya bilangan satuannya itu berapa? 5 dan 0. Ya kan? Ciri bilangan habis dibagi 5 pasti satuannya 5 dan 0. Misalkan bilangannya depannya banyak banget. Tapi belakangnya 0. Itu udah pasti habis dibagi 5. Atau belakangnya 5. Itu pasti habis dibagi 5. Begitu. Kemudian yang kelima habis dibagi 6. Kalau habis dibagi 6 itu harus melihat ciri bilangan habis dibagi 2 dan 3. Karena apa? Karena 6 itu merupakan perkalian 2 dan 3. Jadi untuk melihat bilangan habis dibagi 6 ini, kalian melihat bilangan tersebut habis dibagi 2 atau tidak. Caranya ya melihat satuannya. Satuannya itu habis dibagi 2 atau tidak. Kemudian ketika bilangan tersebut sudah habis dibagi 2, langkah selanjutnya dengan mencari bilangan tersebut habis dibagi 3 atau tidak. Dengan cara seperti ini. Jadi ada 2 cara.
untuk melihat bilangan tersebut habis dibagi 6 atau tidak gitu. Misalkan contohnya yang gampang ya, yang gampang itu misalkan berapa ya? Atau enggak yang atas aja. Yang 86, 82 yang udah jelas hasilnya ya. Itu habis dibagi 6 atau tidak. Caranya kita lihat ketika dibagi 2, lihat satuannya. Satuannya adalah 2. Ketika satuannya 2, otomatis sudah jelas habis dibagi 2. Berarti untuk syarat pertama, ketika habis dibagi 2-nya sudah lolos ini. Gitu. Ini sudah lolos. Kemudian tinggal lihat yang habis dibagi 3-nya. 86, 82 ketika habis dibagi 3, kan hasilnya ini. Ya. Sudah bisa atau habis dibagi 3 berarti bilangan 8682 itu habis dibagi 6. Karena bilangan ini ketika dibagi 2 dan dibagi 3 itu habis. Itu untuk bilangan habis dibagi 6. Lanjut ya. Lanjut. Ketika ada bilangan habis dibagi 7. Nah, ini yang agak ribet ini kalau habis dibagi 7. Untuk mencari atau cara melihat bilangan tersebut habis dibagi 7 atau tidak, kalian harus mengurangkan bilangan depan dengan 2 kali bilangan satuannya. Dan hasilnya itu habis dibagi 7 atau tidak. Contohnya, tapi caranya mengurangkan ya. Dengan 2 kali bilangan satuannya. Contohnya adalah 91. 91 dibagi 7. Caranya, jadi pengurangan bilangan depan. Bilangan depannya berapa? Bilangan depan di sini adalah 9. 9 dikurangi 2 kali bilangan satuannya. 2 kali bilangan satuannya. Satuannya adalah 1. Ini. Hasilnya berapa? 9 dikurangi 2. 7 kan? Nah, 7 ini habis dibagi 7 atau tidak? Habis. Berarti 91 itu habis dibagi 7. Kemudian lagi. Asal ya. Misalkan 198. Habis dibagi 7 atau tidak? Caranya dengan bilangan depan. Bilangan depannya ini karena ratusan, berarti bilangan depannya puluhan. 19 dikurangi 2 kali 8. Satuannya adalah 8. Jadi 19 dikurangi 16. Hasilnya 3. 3 itu habis dibagi 7 atau tidak? Tidak. Nah, berarti bilangan ini tidak habis dibagi dengan 7. Begitu. Caranya seperti itu.
Ini tidak habis dibagi dengan 7. Lanjut ya. Sekarang yang habis dibagi 8. Habis dibagi 8. Kalau habis dibagi 8, itu dengan melihat angka paling belakang. Bilangan tersebut habis dibagi 8 atau tidak? Kalau ini memang ya dengan manual, karena kan ratusan ya harus hafalan juga toh. Kalau tidak hafal ya tetap dengan manual. Misalkan mungkin kalau yang belakangnya 800 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 800. Gitu loh. Nah ini kan 3 angka paling belakang. Habis dibagi 8 atau tidak? Sudah jelas habis kan? 800 bagi 8 kan 100. Nah ini berarti habis dibagi 8. Caranya seperti itu. Melihat 3 angka paling belakang. Kalau harus manual, ya manual ini memang caranya seperti ini. Jadi tidak semua bilangan habis dibagi itu semuanya mudah untuk dicari jawabannya. Ada beberapa bilangan yang memang seperti ini, harus tetap menggunakan manual. Gitu. Kemudian habis dibagi 9. Habis dibagi 9. Habis dibagi 9 itu sama dengan habis dibagi 3. Menjumlahkan bilangan-bilangannya 9 dibagi 9. Kalau sudah habis dibagi 9, berarti bilangan tersebut habis dibagi 9. Ini sama dengan habis dibagi apa tadi berapa? 3 ya? Ya. Ya. Sebentar, ada itu. Taufik. Oke, lanjut lagi. Maaf. Biasa ada kalau di rumah ya seperti ini. Tadi habis dibagi 9 ya. Menjumlahkan bilangan-bilangan kemudian dibagi dengan 9. Habis atau tidak ketika dibagi dengan 9 gitu. Kalau habis berarti ya bilangan tersebut habis dibagi 9. Kemudian ada yang habis dibagi 10. Kalau ini paling gampang. Bilangan satuannya pasti 0. Ini sudah paling di luar kepala ya. Kemudian yang habis dibagi 11. Itu caranya
Bagaimana? Mengurangkan ada suara jago. Mengurangkan bilangan-bilangan yang letaknya di posisi ganjil dengan bilangan yang di posisi genap. Paham tidak? Contohnya ada bilangan 2, 8, 3, 7, 6, 0, 4. Misalkan ada bilangan tersebut. Habis dibagi 11 atau tidak? Nah, ya kan misalkan pakai manual kan repot. Caranya dengan di sini ya. Caranya dengan tadi bilangan yang posisinya diganjil. Diganjil kan berarti yang mana? Ini ya. 2, 1. Ini kan berarti kan 1, 2, 3 kan ganjil. 4, 5, 6, 7. Tuh. Itu ganjil. Berarti kan 2 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 4. Dikurangi yang posisinya genap. Posisinya genap berarti selain itu. Yaitu ada 8 ditambah 7 ditambah 0. Tuh. Itu hasilnya berapa coba? 0. 15. 15 dikurangi 15 ya. Sama dengan 0. 0 ketika dibagi dengan 15 hasilnya berapa? 0. 0 dibagi 11 hasilnya berapa? 0 kan ya? Ya. Kan kita nggak ibaratnya kita nggak punya apa-apa nih kok disuruh membagi ke 11 orang kan hasilnya tetap 0. 0. Berarti sama dengan bisa ya, bisa dibagi karena ada hasilnya yaitu 0 kecuali hasilnya adalah tidak didefinisikan. Nah itulah berarti tidak bisa dibagi dengan 11 gitu. Bukan jadi walaupun hasilnya 0 ini artinya berarti habis dibagi dengan 11 karena 0 dibagi 11 adalah 0. Begitu seperti kira-kira untuk materi habis dibagi. Ada pertanyaan? Ini memang cukup sampai bilangan 11 saja ya. Ada pertanyaan? Siap. Nah, Ya. ya, berarti besok kalau misalkan UTS ada soal yang seperti itu, ya kalian harus tahu cara mencari biar cepat mengerjakannya gitu. Kan ada keterbatasan waktu juga. Tujuannya itu. Waktunya terbatas, diminta untuk menghitung dengan cepat. Caranya dengan trik yang tadi. Itu kemudian lanjut ya, materi selanjutnya. Siap. Bilangan genap. Menurut kalian bilangan genap itu bilangan yang seperti apa? Tidak bisa dibagi. Tidak bisa dibagi. Dibagi berapa? Tidak bisa dibagi berapa?
Yang hanya bisa dibagi satu bilangan itu sendiri. Oh iya, nah itu tepatnya. Tidak bisa dibagi. Kalau tidak bisa dibagi berarti bukan bilangan prima. Tapi kalau bilangan prima yang tadi Mas Sabar sampaikan, yaitu bilangan yang hanya bisa dibagi dengan satu dan bilangan itu sendiri. Ya. Kalau di sini sembarang bilangan bulat positif yang mempunyai tepat dua pembagi positif berbeda. Sama ya artinya ya. Sembarang bilangan bulat positif itu kan berarti kan dari 0 ke sana ya, 0 ke kanan. Yang mempunyai tepat dua pembagi positif berbeda. Hanya memiliki dua pembagi positif. Begitu. Yaitu satu dan bilangan itu sendiri. Ini definisi lainnya seperti itu. Tapi artinya atau maknanya tetap sama. Contohnya 2, 3, 5. Harusnya ada 7 ya. Ada 7, 11, dan yang lainnya. Contoh. Sebelumnya saya mau menanyakan, dulu kalian ketika di SD, SMP, SMA, apakah sudah diajarkan cara mencari bilangan prima selain dengan membagi atau membagi dengan dua bilangan tersebut, yaitu satu dan bilangan itu sendiri? Cara mencarinya ada yang dulu ingat atau sudah pernah diajarkan? Ada? Angka satuannya tidak boleh 0 atau 5. Angka satuannya tidak boleh 0 atau 5. Terus? 5. Kecuali 5. Kecuali 5. Terus? Apa lagi? Apa lagi? Satuannya tidak boleh. Apa itu? Pohon faktornya tidak apa itu namanya? Tidak bercabang. Ya, betul. Pohon faktornya tidak bercabang. Ada lagi? Ada yang menyampaikan seperti ini. Namun ini bukan berarti yang paling tepat ya, tidak. Tadi banyak cara, yaitu yang seperti Mas Sabar sampaikan, bilangan satuannya bukan 5, bukan kelipatan 5 ya, kecuali 5. Kemudian tadi ketika di pohon faktorkan tidak bercabang, hanya mencabang 2 tok itu. Kemudian ada yang menyampaikan seperti ini. Kita kan pasti tahu ya, bilangan prima awalnya adalah 2, kemudian 3, kemudian 5, kemudian 7. Gitu. Kemudian dari bilangan-bilangan ini cara yang ketiga berarti, selain yang dari Mas Sabar itu. Nilai-nilai ini misalkan 7, ketika dijumlahkan dengan 6, jadi dengan cara menambahkan dengan 6. Namun ada syarat ketentuannya. Dengan ada syarat ini. Syarat dan ketentuan berlaku. Nah, syarat dan ketentuan berlakunya nanti kalian bisa lihat sendiri. Kita punya bilangan prima awal, dasarnya 2, 3, 5, 7. Ketika ditambahkan dengan 6, contohnya yang 7-nya. Hasilnya berapa?
Hasilnya berapa? 13. 13. Terima ya. 13 itu bilangan prima karena hanya punya 2 pembagi atau faktor. Kemudian ketika ditambah 6. Berapa? 19. Bilangan prima ya. Prima. Jadi dengan menambahkan dengan 6. Namun, kita coba. Kita jumlahkan dengan 6. Hasilnya berapa? 13. 2, 5. Nah, inilah yang bukan bilangan prima. Jadi ada syarat dan ketentuan berlaku. Ketika menemui bilangan-bilangan yang belakangnya 5, itu seperti yang tadi Mas Sabar sampaikan, itu bukan prima. Gitu. Sama halnya dengan ini, 5. Coba, 5 ditambah dengan 6. Hasilnya 11. Prima ya. 5 ditambah dengan 6 lagi. Berapa? 17. Prima? Ditambah dengan 6? 23. 23. 6 ya. 6. Prima ya. Ditambah Ya. dengan 6? 29 ya. Masih prima lagi. Tapi nanti ke bawah pasti akan menemui yang bilangan belakangnya 5. Nah, itu bukan prima. Jadi ketika dengan menggunakan cara ini, menambahkan dengan 6, memang hasilnya prima. Tapi ada langkah berapa begitu yang hasilnya tidak prima. Ini yang dinamakan syarat dan ketentuan berlakunya. Tidak semua yang ditambahkan dengan 6 itu hasilnya prima. Dan yang ditambahkan adalah bilangan-bilangan yang prima saja. Itu boleh misalkan tadi 11 ditambah dengan 6, seterusnya. Boleh. Tapi itu ada poin-poin ketika kita menambahkan bukan prima. Yaitu cara yang pertama. Paham ya? Kemudian cara yang selanjutnya yaitu dengan saringan Eratosthenes. Saringan Eratosthenes ini nanti ada langkah-langkahnya. Yang pertama, beri tanda silang pada bilangan 1 karena 1 bukan prima. Jadi ketika menggunakan saringan Eratosthenes kita harus menyiapkan bilangan-bilangannya. Bilangan-bilangannya ya menyesuaikan instruksinya. Misalkan ada soal yang meminta untuk cobalah tentukan bilangan prima antara 1 sampai 100 misalkan. Cara menentukannya dengan saringan Eratosthenes atau yang lainnya. Kalau dengan Eratosthenes caranya seperti itu tadi. Yang pertama adalah menandai atau membuat silang bilangan 1. Ini di silang. Kemudian yang kedua, lingkari bilangan 2. Karena bilangan prima pertama. Ini dilingkari karena bilangan prima pertama. Kemudian prima kedua adalah 3, 5, 7. Kemudian selanjutnya silang bilangan kelipatan 2. Kecuali 2, karena 2 tadi kan bilangan prima. Kelipatan 2 adalah 4, silang 6, 8,
10 ya. Kemudian berapa lagi? Berarti yang ada di 2 ke bawah ya. 2 ke bawah adalah ini kelipatan 2. Jadi coret. Ini juga. Ini nggak bisa. Nah, ini juga. Ini juga. Ini juga. Nah, jadi masih ada sisa-sisa bilangan. Kemudian langkah selanjutnya, tadi kan sudah melingkari prima yang kedua, 3. Kelipatan 3 juga dicoret. Gitu. Kelipatan 3 berapa saja? 9. Ya kan? Terus 12, 15, 18, 21, 24, 27. Kalau kelipatan 3 tidak seperti bilangan kelipatan 2 ya, yang 2 ke bawah dicoret. Ini dicoret itu enggak, beda. Kemudian 30. Setelah 30, 33 dicoret. 36 dicoret. Berapa lagi? 42, 45 ya. Ya. 48, 51. 51 habis dibagi 3. Ini 41. Iya kan? Kemudian 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 84, 87, 90, 93, 96. 99. Oke, tuh. Kemudian yang habis dibagi 5. Kecuali 5. Nah, ini gampang kalau dibagi 5. Tadi kan cirinya kan satuannya 5 dan 0 ini ya. Oke. Kemudian yang habis dibagi 7. Oke, yang habis dibagi 7 berapa saja? 7, 7 enggak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28. Berapa lagi? 35. Sudah. Lagi? 42. Sudah. Berapa lagi? 49. Berapa lagi? 56. 56 sudah. Berapa lagi? 77. 77. 77. Satu ya? Ya. Sudah. Sudah bisa. Sisa dari inilah yang dinamakan bilangan 5, 13, 17, 19, 23, 31, 37, 41, 53, 47, 53, 67, 1, 71, 73, 83,
97, 9, 8, 9. Nah, inilah yang berwarna biru adalah bilangan prima. Itu cara mencari bilangan prima dengan saringan Eratosthenes. Ada pertanyaan terkait bilangan prima? Belum. Oh, kalau belum berarti yang bab 3 sudah selesai ya. Yang bab 3 sudah selesai, kita lanjut ke bab 4. Bab 4 mah ini gampang. Operasi hitung bilangan cacah. Di sini kalian cukup menghafalkan sifat-sifat operasi bilangannya. Karena kan kalau cara menghitungnya ya kalian sudah paham ya. Tidak perlu saya ajarkan gitu. Mungkin ini saja. Yang perlu kalian ingat kembali atau sampaikan secara berulang-ulang ketika kalian nanti mengajarkan bilangan operasi bilangan cacah ke siswa sekolah dasar, yaitu yang pertama kalian ketika mengajarkan harus urut, yaitu penjumlahan dan pengurangan dulu, baru perkalian dan pembagian sesuai dengan perkembangan siswa seperti itu. Kemudian ketika kalian sudah sampai ke tahap mengajarkan semua operasi bilangan, otomatis kan ada aturan-aturan tertentu yang kalian sampaikan ketika siswa menemui semua operasi itu berada dalam satu kalimat matematika. Gitu. Misalkan ada operasi perkalian, pembagian, pengurangan, dan penjumlahan dalam satu soal. Gitu. Kalian harus sering mengingatkan bahwa yang dikerjakan adalah apa? Yang ada tanda kurungnya. Jika memang ada tanda kurungnya, entah itu tanda kurung perkalian, penjumlahan, pengurangan, pokoknya itu dijumlahkan dulu atau dihitung dulu. Yang ada tanda kurungnya. Setelah ada tanda kurungnya selesai, baru menghitung. Oh ya, jangan menambahkan tanda kurung sendiri. Itu karena nanti hasilnya akan berbeda. Jadi itu ya tanda kurung. Setelah yang di tanda kurungnya itu nanti sudah dihitung semuanya, nanti kalian atau siswa diminta untuk menghitung terlebih dahulu bilangan ya atau operasi bilangan perkalian dan pembagian. Jadi perkalian dan pembagian dioperasikan terlebih dahulu, dihitung dahulu. Setelah itu baru dihitung dari depan. Gitu. Jadi ketika ada posisi operasi perkalian di belakang, ya nggak apa-apa, dihitung dulu. Itu memang aturannya seperti itu. Perkalian dan pembagian dihitung terlebih dahulu. Baru nanti dijumlahkan dari depan. Jadi jangan ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, kok kalian menghitungnya dari penjumlahan, kemudian harus dijumlahkan, dikalikan, dibagikan, dan nanti hasilnya pasti akan berbeda. Itu yang harus sering kalian ingatkan atau ke anak usia sekolah dasar, karena itu merupakan dasar. Itu. Kemudian lanjut ke sifatnya. Kalau sifat-sifat ini juga kalian temui di materi SD. Bilangan cacah ini ya sudah. Ya. Kemudian bilangan cacah. Bilangan habis dibagi dua yang kita namakan bilangan bilangan tadi. Ini bilangan cacah ketika menggunakan garis bilangan. Nah, ini yang sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya ini. Sifat-sifatnya ini.
tertutup, komutatif, asosiatif, dan sifat penjumlahan dengan bilangan 0. Dikatakan tertutup, ini sifat penjumlahan ya. Sifat penjumlahan pada operasi bilangan cacah. Dikatakan tertutup karena ketika dijumlahkan, hasilnya ya bilangan cacah. Jadi masih ruang lingkupnya masih bilangan cacah, tidak kemana-mana. Jadi namanya tertutup. Tertutup hanya bilangan cacah. Itu karena ketika dijumlahkan hasilnya bilangan cacah, bukan bilangan pecahan yang lainnya. Kemudian komutatif atau nama lainnya pertukaran. Ketika bilangan depan A ditambah B dibalik, hasilnya tetap sama. Jadi itu mempunyai sifat komutatif atau pertukaran. Ketika ditukar-tukar, hasilnya tetap sama. Kemudian asosiatif. Asosiatif itu menggabungkan. Ketika menggabungkan, atau yang digabung adalah bilangan yang berbeda, itu juga hasilnya tetap sama. Ini misalkan A ditambah B, kan dihitung dulu, baru ditambahkan C. Hasilnya akan tetap sama jika menghitung terlebih dahulu, baru ditambah dengan A. Itu namanya asosiatif. Dan yang terakhir adalah sifat penjumlahan dengan bilangan 0. Ketika dijumlahkan dengan 0, hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Itu sifat-sifat penjumlahan. Jadi ketika nanti ada soal, manakah pada hal di bawah ini yang merupakan itu harus tahu. Kemudian perkalian juga sama, ada tertutup, komutatif, asosiatif. Ketika dikalikan hasilnya tetap bilangan cacah, ketika ditukar hasilnya tetap bilangan itu atau sama, bilangnya sama ya, kalau ditukar-tukar hasilnya tetap sama. Asosiatif juga ketika digabungkan yang depan ataupun yang belakang hasilnya tetap sama. Jadi sifat perkalian dan penjumlahan itu hampir sama. Yang bedanya nanti yang membuat beda itu yang tadi. Kalau yang tadi penjumlahan kan dijumlahkan dengan 0. Kalau ini dikalikan dengan 0, hasilnya 0, bukan bilangan itu sendiri. Jadi kalau penjumlahan adalah ketika dijumlahkan hasilnya bilangan itu sendiri, ketika perkalian, ketika dikalikan dengan 0, hasilnya 0. Kemudian ada sifat satu lagi, distributif atau penyebaran. Ini, misalkan penyebaran itu biasanya penyebaran perkalian terhadap penjumlahan. Awalnya dikalikan, nanti bisa digabungkan, kemudian ditambahkan ini. A kali B ditambah C. Ketika didistribusikan, A kali B ditambah A kali C. Itu namanya pendistribusian. Kemudian kalau pengurangan dan pembagian memang cirinya ya selain misalkan pengurangan ya cirinya yang bukan menjadi ciri bilangan yaitu penjumlahan. Misalkan tadi bilangan penjumlahan bilangan cacah kan tertutup. Nah, kalau pengurangan ya berarti ya tidak tertutup. Karena ketika ketika dikurangkan hasilnya nanti belum tentu bilangan cacah. Contohnya, kalau ini bilangan cacah, kalau bilangan depannya lebih besar pasti bilangan cacah. Tapi kalau bilangan depannya lebih kecil, kan hasilnya negatif. Nah, negatif adalah bilangan bulat. Berarti kan belum tentu kalau di pengurangan itu hasilnya bilangan cacah. Bisa jadi bilangan bulat, makanya tidak tertutup. Kemudian komutatif, tidak komutatif, karena ketika dibolak-balik hasilnya beda. Tidak asosiatif juga, karena ketika dikelompok-kelompokkan hasilnya juga beda. Sama halnya dengan pembagian. Pembagian juga seperti itu. Itu merupakan sifat-sifat bilangan operasi bilangan cacah. Itu mungkin materi yang dapat saya sampaikan.
terkait bab 1 sampai bab 4. Mungkin ada juga perpangkatan ya. Kalau perpangkatan kan sama saja perkalian berulang. Itu saja. Jadi untuk materi UTS nanti itu bab 1 sampai bab 4. Pilihan ganda memang. Namun waktunya terbatas. Dari waktu terbatas itulah yang kalian harus betul-betul belajar. Gitu. Karena buka buku pun saya tidak tahu, tetap nanti kehabisan waktu. Begitu. Itu untuk materi UTS-nya bab 1 sampai bab 4. Kemudian nanti setelah UTS minggu depan, mungkin ya minggu depannya lagi ya, karena kalian hari ini yang terakhir, jadi kalau minggu depan masih terlalu basic. Setelah UTS nanti ada tugas kelompok, yaitu kalian jumlahnya ada berapa ini? Ada 31. Ada 31 mahasiswa. 31 dibagi 8 berapa? Ada yang 4 ya? Ada yang 3 ya? Ya kan? Jadi nanti satu kelas dibagi menjadi 8 kelompok. Untuk pembagiannya monggo kalian terserah mau dibagi seperti apa, acak atau urut atau bagaimana, monggo yang penting semua harus kebagian kelompoknya. Kemudian setelah terbagi menjadi 8 kelompok, nanti setiap kelompok membahas materi-materi pada bab yang ada di buku. Jadi mulai sejarah bilangan sampai aritmatika sosial. Gitu. Kalian buat makalah terkait dengan bab tersebut yang kalian dapat, satu kelompok satu bab, dan makalahnya tolong isinya yang memang kalian pahami. Jangan kalian tidak paham, misalkan yang ada di buku ini nih, yang ada di buku ini. Buku ini kan kadang ada yang mudah dipahami, ada yang susah ya, tidak semua kalimatnya mudah dipahami. Kok kalian ngambil di sini padahal kalian nggak paham, itu berarti salah. Jadi kalian harus mencari referensi lain yang memang masih mengaitkan atau terkait dengan materi bab kalian, kemudian kalian kutip atau kalian parafrase lagi kalimatnya supaya kalimatnya komunikatif atau enak dibaca dan mudah dipahami begitu. Jadi saya tidak mewajibkan kalian menggunakan buku ini semuanya, namun babnya memang buku ini, bab 1 sampai 8, tapi isinya boleh referensi lain. Yang penting yang kalian pahami, itu garis bawahi. Kalau nanti kalian ketika mempresentasikan kok kalian tidak paham, berarti kalian tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan. Jadi ingat ya, kalian buat makalah dan presentasikan dengan kalimat yang kalian pahami. Jadi referensinya boleh sebanyak mungkin, boleh dari internet boleh, namun sumbernya dicantumkan. Ingat, ketika sumbernya dari buku atau dari internet atau dari manapun, sumbernya harus dicantumkan di daftar pustaka. Jadi nanti ada halaman depan, langsung ke materi saja. Halaman depan itu sampul, kemudian langsung ke materi, nggak usah pendahuluan apa-apa, nggak usah. Langsung ke materinya apa, dan daftar pustaka. Gitu. Kemudian nanti dipresentasikan. Harusnya minggu depan sudah ada 2 kelompok yang presentasi. Atau minggu depan saja presentasinya. Minggu depannya aja. Gimana minggu depan apa minggu depannya lagi? Minggu depannya lagi. Oke, nggak apa-apa. Saya kasih toleransi untuk kelas 2 apa ini? 2B untuk minggu depannya lagi ya. Jadi minggu depan masih kuliah biasa, entah itu harusnya luring ya, harusnya luring masih dengan saya, dan minggu depannya harus 2 kelompok ya, 2 kelompok untuk mempresentasikan. Jadi mengulang kembali materi dari awal. Tujuannya untuk mengingat kembali nanti ketika mau UAS. Begitu.
Dan materinya sudah saya sampaikan, harusnya ya sudah tahu maksudnya. Gitu. Itu mungkin ada pertanyaan? Ada presensinya, presensi sama tetap di Elijo. Presensi hari ini ada di Elijo. Silahkan presensi di Elijo. Ada yang sudah mencoba melihat presensi di Elijo? Ada kan? Ada pertanyaan terkait PTS-nya atau materinya atau tugasnya? Ada pertanyaan tidak? Belum. Belum. Kalau memang belum ada, saya akhiri ya. Kalau belum ada, saya akhiri. Terima kasih untuk waktunya untuk pertemuan ke-7 ya. Anggap saja ini pertemuan ke-7 karena pertemuan ke-8 itu PTS. Selamat Bu, belajar. Oh ya, bagaimana Mbak Sarti? mau tanya, buat presentasinya itu pakai PPT atau gimana? Ya, pakai PowerPoint dong. Jadi buat makalah juga, buat PowerPoint juga. Makalahnya tidak usah di-print, cukup dalam bentuk Microsoft Word dokumen. Oke. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Ya, nanti ada tempat untuk uploadnya sendiri di Elijo. Gitu ya. Oke. Ada lagi? Sudah. Nah, sudah. Kalau tidak ada lagi, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.